Basile. Meskipun tak ada catatan pasti tentang sejak kapan orang Minangkabau belajar silat atau basile, yang jelas dari beberapa literatur dijelaskan bahwa olahraga sile merupakan seni bela diri yang sudah lama dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Sile atau silat ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sile erat kaitannya dengan perantauan yang dilakukan oleh anak muda Minangkabau masa silam. Oleh karena itu, kapan tradisi sile ada pada masyarakat Minangkabau? Tentu jawabannya sejak anak-anak muda Minangkabau melakukan perantauan. Karena tabiat merantau sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau, maka sile pun juga sudah ada di Minangkabau sejak beratus-ratus tahun pula. Setiap anak nagari di Sumatera Barat belajar sile sebagai salah satu modalnya sebelum pergi merantau. Maksudnya, setiap anak nagari Minang yang akan pergi merantau tentu harus punya bekal untuk menjaga diri. Kemudian, belajar silat juga berguna untuk pertahanan nagari terhadap ancaman dari pihak luar. Untuk dua alasan ini, maka masyarakat Minangkabau pada tempo dulu perlu memiliki sistem pertahanan yang baik untuk mempertahankan diri dan negerinya dari ancaman musuh kapanpun datangnya. Sile tidak saja sebagai alat untuk bela diri, tetapi juga mengilhami atau menjadi dasar gerakan berbagai macam tarian dan randai yang ada di Minangkabau. Kata sile itu sendiri sebenarnya bukanlah untuk tarian-tarian itu, melainkan suatu seni pertempuran yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sedemikian cepat, tepat, dan melumpuhkan lawan. Para tuo sile juga mengatakan, jiko mancancang digalanggang, kalau basile dimukul musuh. Ini berarti jika melakukan tarian pencak digelanggang, sedangkan jika bersilat untuk menghadapi musuh. Oleh sebab itu, para tuo sile atau guru besar sile jarang ada yang mau mempertontonkan keahlian mereka di depan umum, bagaimana langkah-langkah mereka melumpuhkan lawan dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada acara festival sile tradisional Minangkabau, maka penonton akan kecewa jika mengharapkan dua guru besar atau tuo sile turun ke gelanggang memperlihatkan bagaimana mereka saling serang dan saling mempertahankan diri dengan gerakan yang mematikan. Kedua tuo sile itu hanya melakukan mancak dan berupaya untuk tidak saling menyakiti lawan main mereka, karena menjatuhkan tuo sile lain di dalam acara akan memiliki dampak kurang bagus bagi tuo sile yang kalah. Namun, dalam praktek sehari-hari, jika seorang guru sile ditanya apakah mereka bisa bersile, mereka biasanya menjawab dengan halus dan mengatakan bahwa mereka hanya bisa mancak atau pencak. Padahal sebenarnya mereka itu mengajarkan sile atau silat. Inilah sifat rendah hati alam masyarakat Nusantara secara umum dan Minangkabau secara khusus. Mereka berkata tidak meninggikan diri sendiri. Biarlah kenyataan saja yang berbicara. Jadi kata pencak dan silat akhirnya susah dibedakan antara satu dengan lainnya.